Waktu itu saya kelas seperti kalian, kelas 3 aliyah SMA di sebuah pondok pesantren di Cirebon sana. Dan ketika merapikan lemari, tiba-tiba 3 teman saya bilang, "Nanang, boleh nggak saya nginep di rumah ayah kamu?" "Boleh dong," karena ke arah Jawa sana. Kita bercanda, bergurau, naik mobil menuju ke desa saya, belum ada angkot. Teman saya nanya, "Habis ini kuliah atau kerja, Nang?" "Kerja." "Di mana?" "Di Ancol." "Ngapain?" "Ngojek." "Kok ngojek?" "Iya, paman juga tukang ojek." Jadi buat saya ngojek itu, nyari uang itu adalah jawaban paling masuk akal buat bantu ibu saya. Tapi semuanya berubah ketika di jalan saya berpapasan dengan seorang bapak yang sedang narik beca sebelah sana. Dia tutup mukanya pakai slayer dan dia ngebut sekali sambil debu kapur-kapur itu menutupi mukanya. Dan saya bilang ke teman saya, "Bentar ya, itu bapak saya," gitu. Teman saya diem aja. "Bener, Nang?" "Iya, bapak saya." Saya panggil, "Bapak, bapak." Bapak saya menghentikan becanya. Sebagai anak paling tua, saya lari dan cium tangan. Gak ada perasaan malu, gengsi, minder, biasa-biasa aja. Tapi tahu ke kalian, mulai besok harinya ada rantai besar diikatkan di pohon nangka dengan beca itu. Dan ayah tidak lagi narik beca. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari kelima tidak mau narik beca lagi. Pada hari ke-6 ibu saya bilang, "Coba tanya bapak, Nang, kalau nggak narik beca gimana adik-adik sekolahnya?" Sebagai anak yang paling tua, saya deketi ayah saya, "Pak, kok nggak narik beca lagi sih, Pak?" Itulah pertama kali Allah perlihatkan orang yang bekerja kasar, bekerja keras, menundukkan wajahnya dan kemudian meneteskan air mata pertama kali di hadapan saya sambil mengatakan, "Nanang, Bapak takut kamu malu, kemarin teman-teman kamu tahu Bapak kerjanya apa, Nang." Budaya kami di Cirebon, kita nggak pernah meluk ayah walaupun lebaran, hanya cium tangan aja. Tapi malam itu saya beranikan peluk ayah saya erat sekali sambil beliau menangis keras dan saya katakan ke telinga beliau, "Suatu hari nanti, Pak, akan ada bintang di rumah ini suatu hari nanti." Saya tinggalkan ayah saya menangis dan saya menatap langit gelap di luar rumah dan saya katakan, "Ya Allah, saya mau kuliah dan saya hanya punya satu alasan." Ayah saya nanya, "Nanti di Jakarta dengan siapa, Nang? Ada nggak uangnya?" Pertanyaan. Saya bilang, "Saya berangkat ya, Pak." Dan hari itulah saya tanamkan sampai hari ini sudah 13 buku saya di Gramedia, teman-teman. Hari ini ya teman-teman yang luar biasa, 3 tahun lalu ayah saya wafat setelah dia berangkat ke Mekah sujud di Masjidil Haram dan kemudian dia bilang, "Bapak udah cukup, Nang, udah puas, Nang. Bapak nggak pernah, Bapak waktu muda sakit oleh tetangga-tetangga, sekarang pas sudah tua bahagia." Dan kemudian wafatlah ayah saya. Dan saya katakan bahwa ya ayah nggak pernah salah ya mendidik anaknya menjadi seorang pemenang, teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat.